Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana Pak kondisinya Pak sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, ini kemarin Pak Yusdi ngomong ke saya katanya ada yang mau dibicarakan ya Pak Yusdi. Iya Bapak, ini teh ada yang ingin didiskusikan dan juga dikonsultasikan. Barangkali Bapak bisa memberikan masukan-masukan atau bagaimana supaya eh, permasalahan atau yang menjadi keresahan saya ini bisa segera cepat teratasi nih Pak. Begitu. Ada masalah apa nih Pak Yusdi kali ini yang mau dibicarakan? Iya nih Pak Dadan, barangkali seperti biasa yang namanya anak itu kan selalu ada dinamika ya di ruang kelas atau di ruang pembelajaran. Nah, kebetulan nih Pak Dadan, saya itu kan ngajar di kelas 12. Nah, saya pikir kan kalau murid di kelas 12 itu kan sudah punya orientasi ya, sudah punya motivasi yang kuat. Itu kan pemikiran awal saya ketika di awal tahun ajaran itu mendapatkan tugas mengajar matematika di kelas 12. Namun agak kaget juga sih kemarin melihat beberapa anak yang masih leha-leha, bahkan cenderung tidak respon ketika pembelajaran berlangsung. Itu pada dasar kali yang menjadi keresahan saya saat ini. Jadi ada ekspektasi awal dari harapan Pak Yusdi terhadap siswa berkaitan dengan motivasi belajar mungkin Pak ya? Ya, seperti itu Pak, betul. Bagaimana kondisi awal motivasi siswa yang tadi Pak Yusdi sampaikan kalau di rentang 1 sampai dengan 10? Ya, semoga saya tidak salah menilai Pak ya, karena memang belum sempat melakukan sebuah asesmen diagnostik awal ya terkait dengan motivasi. Tapi kalau melihat keseharian di beberapa kali pertemuan ini, rasanya masih rendah Pak. Mungkin ada di angka 5 begitu Pak. Di angka 5 ya? Dari skala 10 Pak. Dari skala 10. Masih pertengahan sih sebetulnya ya. Iya. Selama kemarin beberapa pertemuan yang terjadi yang sudah dilakukan oleh Pak Yusdi apa saja Pak? Ya tentunya secara tahap persiapan saya mencoba melakukan persiapan desain pembelajaran, mencoba menyiapkan bahan-bahan pembelajaran yang interaktif tentunya. Untuk penilaian formatifnya pun kan menggunakan aplikasi atau itu Quizzes atau Kahoot begitu. Harapannya sih mendapatkan respon dari murid tersebut begitu Pak. Kemudian yang sudah pernah dilakukan khususnya dengan murid ini ya tentu di waktu-waktu yang senggang saya ajak ngobrol berdua Pak di ruangan yang terpisah, tidak terlihat oleh teman-temannya begitu sih Pak. Nah, menurut Pak Yusdi harapan respon dari siswa itu sendiri gitu ya, itu idealnya seperti apa sih Pak? Ya tentunya ekspektasi saya sebagai seorang guru pendidik tentu ideal Pak ya, itu tidak membeda-bedakan antara satu murid dengan murid lain. Terlebih ini kan murid kelas 12 ya Pak. Tentu harapannya ya ketika mereka menginjak kelas 12 mereka sudah punya rencana hidup lah paling tidak selepas lulus dari sekolah ini gitu. Nah, itu kan harus mulai ditunjukkan dari sekarang Pak ya. Soft skill atau kemampuan menghadapi keadaan, dinamika, tanggung jawab gitu ya Pak. Itu sih harapannya. Betul. Nah, alternatif apa yang mungkin bisa si siswanya Pak Yusdi ini mengarah ke arah ideal tadi?
Kira-kira apa nih Pak, yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk, eee, anggaplah, eee, mendekati ideal seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Yusdi? Ya, barangkali, alternatif-alternatif upaya ya, Pak, Mmm, tentunya memang saya mencoba mencari informasi kali ada, teman dekatnya gitu ya, entah itu teman dekat satu permainan atau satu, aktivitas harian, entah itu teman yang dekat satu lingkungan rumah, yang barangkali bisa mengajak begitu murid ini untuk bersama-sama belajar dan barangkali dengan teman dekat atau teman yang dekat dengan murid yang masih dikatakan belum ada motivasi ini, harapannya sih dengan obrolan-obrolan harian mereka tergugah lah sedikit-sedikit gitu. Dan barangkali mungkin kebetulan kan di sekolah tuh ada guru bimbingan dan konseling ya Pak Dan ya. iya, betul betul. Ya barangkali beliau-beliau ya secara latar belakang akademis eh, fokus ya di bidang konselor gitu. Ya juga akan murid ini akan saya arahkan untuk meluangkan waktu ngobrol sama guru-guru konselor gitu. Jadi barangkali ya ada masukan-masukan atau suntikan-suntikan semangat atau Betul, motivasi supaya murid ini mulai menata iya rencana, menata hariannya untuk sampai pada tujuan yang diinginkan gitu, Pak. iya. Berarti kalau saya dengar dari penjelasan Pak Yusdi barusan, ada 2 alternatif mungkin ya yang bisa dijadikan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar, Mhm. siswa itu sendiri di Pak Yusdi. Tadi, apa, dengan memberdayakan teman sebaya ya, Ya, betul. sebayanya. Mhm. Kemudian juga, apa, untuk secara mandiri berbicara atau ngobrol dengan guru BK. Betul betul, Pak. Itu sementara sih Ya, upaya yang, mungkin nggak, ada alternatif lain yang bisa Pak Yusdi sendiri lakukan gitu di kelas, kira-kira apa? ya barangkali, di sela-sela pembelajaran matematika tentu, eee, yang bisa saya upayakan adalah dengan menyisipkan sebuah, tayangan-tayangan atau, video-video gitu ya, tentang bagaimana, kita harus mempersiapkan rencana ke depan, motivasi gitu ya, Pak, ya. Sebagai ice breaking-nya lah gitu ya, ice breaking selama matematika atau mungkin di awal pembelajaran sebagai persepsi untuk mengubah semangat belajar anak-anak di ruang kelas. Itu sih juga yang terpikir, Pak, ya, dan beberapa kali sudah mulai saya lakukan begitu, Pak. Iya. Gitu, Nah, Pak. dari 2 alternatif yang, tadi disampaikan oleh Pak Yusdi gitu ya, Mhm. kira-kira yang akan menjadi, rencana, eee, Pak Yusdi ya untuk menaikkan motivasi belajar siswa itu yang mana tuh Pak? Di antara yang Ya, 2 tadi? tentu memang, yang akan diprioritaskan gitu, Pak, Mmm, ya karena kebetulan saya memiliki jadwal yang rutin ke ruang kelas, mungkin di waktu-waktu lain juga saya sering bertemu dengan murid ini di luar ruangan iya kelas, ya tentu upaya prioritas saya adalah saya melakukan sebuah, eee, persuasif ya, langkah persuasif, eee, saya bicara secara hati ke hati gitu ya di luar ruangan kelas, dalam rangka membangkitkan gitu ya mindset. Itu di ruang kelas pembelajaran pun ya tadi upaya yang iya dilakukan, gitu Pak. Yang disebutkan tadi Pak, insya Allah iya itu akan menjadi prioritas Pak. iya. Kapan nih kira-kira, bisa dilaksanakan Pak rencana tersebut? Ya kebetulan memang, jadwal di ruang kelas ini, di murid ini ada di hari Senin dan Selasa depan Pak. Mmm,
nanti barangkali insya Allah sudah mulai akan ditempuh Pak rencana upaya tadi yang dimaksud gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Minggu depan Pak ya untuk Ya, melaksanakan rencana Bapak ini. ya. Mudah-mudahan berhasil nih Pak ya. Insya Allah Saya Bapak. juga ingin mendengar hasilnya nanti di percakapan nanti. Insya Allah Bapak. Yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut, yang dapat membantu itu siapa Pak kira-kira? Ya tentu tadi yang disampaikan Bapak, teman-teman murid ini juga akan saya libatkan Pak ya, begitu. Mungkin juga untuk melengkapi informasi-informasi pendukung, saya juga akan melakukan upaya ngobrol atau berbicara berkomunikasi dengan wali kelas gitu. Dan juga tadi meminta dukungan pendampingan dari guru bimbingan dan konseling Pak. Ya. Gitu. Jadi ada wali kelas sama guru BK Pak ya yang bisa membantu Bapak nanti untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Ya Bapak, insya Allah gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak berhasil Pak. Insya Allah Bapak. Ya, terima kasih banyak Ya. Bapak. Nah mungkin Pak dari hasil percakapan kita ini Bapak mendapatkan apa nih Pak untuk percakapan hari ini? Ya alhamdulillah Bapak, terima kasih Pak Dadan sudah memberikan stimulus-stimulus pertanyaan yang konstruktif ya bagi saya untuk bagaimana mempersiapkan langkah-langkah konkret mengatasi keresahan atau bentuk permasalahan saya saat ini. Insya Allah Pak Dadan barangkali saya akan ingat apa yang dibicarakan pada sore hari ini dan menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi saya untuk segera mengeksekusi rencana di hari Senin dan Selasa depan. Semoga Pak Dadan doakan barangkali murid saya ini di ruangan kelas bisa berubah ya dengan upaya yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak Pak Dadan atas arahan-arahan dan bantuan. Sama-sama Pak Yusdi ya. Saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru dari percakapan ini, dari tadi mulai dari rencana Pak Yusdi permasalahan yang disampaikan itu ya. Ya. Mudah-mudahan ada hasil yang terbaik lah. Dan saya juga ingin secepatnya mendengar hasilnya nih nanti. Insya Allah Bapak, nanti barangkali saya menghubungi Bapak kembali setelah segera selesai semuanya. Terima kasih nih atas percakapannya Pak Yusdi dalam waktu yang sama-sama Bapak, saya yang selalu berterima kasih Pak atas peluangan waktu Bapak dan kesediaan untuk mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya Pak. Ya insya Allah Bapak, alhamdulillah, amin. Ayo Pak Yusdi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.